kemudian ada Solusiku, lanjut Kredito, lanjut ada Pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat kita, makin kita kuat mental, makin kita lebih menambah wawasan. Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya akan adakan 24 pinjol yang mana ini sangat-sangat aman untuk digalbay. Karena inilah pinjol dengan TKB 90 paling rendah di awal tahun 2026. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat dulu ya seorang teman yang pelihara pinjol sampai 5 tahun sampai habis harta bendanya. Nah, ini sebagai motivasi buat kalian biar jangan terlanjur, biar jangan gegabah mengambil keputusan, biar nantinya kalian tidak kehilangan segalanya. Mau curhat, gue udah 5 tahun selalu bayar tepat waktu sampai limit gede. Dari Juni tahun ini kerjaan gue macet, awalnya takut lalu gadein mobil 30 juta buat nutup pinjol. Masih nggak ketutup, Kredivo masih 1,5, Shopee 1,2, ada Pundi 3 juta, Traveloka 1,2 sama Kredit Pintar. Awalnya aku takut lalu pasrah. Posisi aku merantau dan ya Traveloka datang orangnya baik. Gue bilang saya pasrah pak, saya mau selesaikan satu-satu, kerjaanku macet total. Akhirnya aku galbay semua. Sebelum galbay aku hapusin semua nomor yang nyambung ke sosmed, nama sosmed jadi anonim. Dan akhirnya tadi siang Kredit Pintar datang ke rumah dan yang nanggepin adalah adiknya. Di sini dia informasikan bahwa dia bukannya mau melari, tapi karena benar-benar lagi menstabilkan semua kerjaannya. Dia pasti akan menyelesaikannya daripada gali lubang tutup lubang. Akhirnya dia pasrah, apapun yang akan terjadi dia terima saja daripada semua harta bendanya habis. Nah, beginilah realita dari galbay itu yang benar teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak berani mengambil keputusan, semua harta benda kita pasti bisa ikut terlelang demi untuk menutupi ketakutan kita. Mulai sekarang percayalah, orang yang lebih parah dari kita itu lebih banyak. Sama halnya dengan cerita seorang teman mengatakan dia ada galbay, ya sudah tidak sanggup lagi bayar, sudah kayaknya udah habis semuanya jalan mentok. Tiba-tiba ada yang menyarankan untuk pindah rumah dan anak-anaknya disuruh untuk pindah sekolah. Apakah ini benar-benar aman? Singkat cerita, saya galbay di aku laku 1,2 juta udah 6 bulan. Baru tadi adesi datang ke rumah dan nagih. Sementara saya nggak punya uang dan banyak kebutuhan. Saya juga galbay di Shopee gede banget sampai 20 juta dan ada kami sekitar 1 juta. Gimana ya? Terus ada yang nyaranin seperti ini, kabur aja dulu kak ke kota mana gitu, masalah sekolah anak kan bisa pindah, urus surat-surat biar pikiran tenang dulu. Syukur-syukur betah selama 2 atau 3 tahun gitu daripada pikiran dikejar-kejar terus sama DC. Tapi jangan nyampe tahu juga tetangga masalah modal kan bisa dijual dulu barang-barang buat kebutuhan yang baru di kota baru. Kalau menurut aku sih daripada begitu diomongin tetangga terus kepikiran lama-lama stres kak, pusing juga. Nah, apakah dengan saran seperti ini benar adanya? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi jawaban dari saya tidak usah dilakukan. Ya lebih baik kalian galbay di situ, terserah tetangga mau apa, tetangga mau itu. Jangan khawatir. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang, Pak RT, PRW, saya yakin semuanya pasti sedang galbay. Tidak menutup kemungkinan teman-teman, banyak orang yang menggunakan pinjol. Bahkan dalam satu keluarga yang baik-baik sekalipun pasti ada anak-anak ataupun keluarga mereka yang menggunakan pinjol. Jadi tidak usah lakukan seperti itu, karena apa? Akan menambah biaya. Pindah anak sekolah juga bukan solusi terbaik. Jadi kuatkan mental, tenangkan istri, tenangkan anak, sampaikan bahwa kita ada galbay, pasti akan ada orang-orang yang datang, siap hadapi, selagi dia baik kita terima. Segala terorannya jangan dibaca, segala ancamannya anggap angin lalu, karena sejauh ini belum pernah ada yang terbukti. Gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa siapkan HP ketika terjadi adanya pengancaman, dan juga seandainya ada babang Gojek yang datang terus mengenagi gara-gara disuruh DC-nya, sampaikan ke abang Gojeknya, saya mau rekam pak, karena ini memang sudah pengancaman. Saya yakin babang Gojeknya pasti ngerti. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, setelah informasi yang dikirimkan oleh OJK mengatakan bahwa kredit macet di atas rata-rata semuanya, yang sebelumnya itu hanya angka 2%, sekarang sudah hampir
hampir menyentuh angka 5%. Tingginya orang yang Galbay ini membuktikan bahwa ada sekitar 24 pinjol yang ternyata di dalamnya paling banyak pinjol-pinjol yang terseok-seok. Dan banyak yang mengatakan bahwa sepertinya tahun 2026 ini akhir dari semua pinjol. Nah, apakah ini benar? Kita akan update buat kalian ya. Dan semoga kalian sudah nonton di vlog saya sebelumnya ini yang mana ada 9 pinjol. Dari 9 pinjol itu masuklah di antaranya 24 ini yang memang sebenarnya kalau kalian lanjutkan untuk Galbay di sini masih aman, karena sekarang dalam pemerhatian pemerintah berarti kita sedang menunjukkan bahwa Pak, pinjolmu ini sebenarnya sudah bukan solusi terbaik lagi buat orang Indonesia. Ya, oke, lanjut. Yang pertama itu ada Dana Mas. Lanjut lagi itu ada Uangmi, sudah saya sampaikan malam ya. Kemudian ada Finmas. Nah, Finmas ini ternyata adalah satu grup dengan Dana Mas di bawah naungan dari perusahaan Sinarmas. Nah, sekarang ini Finmas sudah tidak menyalurkan pinjaman mereka, sudah menutup semua akun mereka, sehingga Finmas ini sebentar lagi mungkin akan dicabut izinnya oleh OJK. Lanjut lagi itu ada Acceleran, kemudian Koin P2P, lanjut ada SK Capital, kemudian Awan Tunai, Dana Syariah, kemudian Pinjam Gampang. Ternyata Pinjam Gampang ini adalah produk dari Kredit Plus yang mana sekarang ini sudah tidak menyalurkan pinjaman lagi. Yang punya Galbay di sini sebenarnya aman sih ya. Walaupun Kredit Plus ini ada di mana-mana, ada di DC lapangannya, tapi perusahaannya sudah tidak menyalurkan pinjaman lagi. Jadi saya yakin sudah diasuransikan semua kalian yang Galbay. Ya, lanjut lagi itu ada Fintech, kemudian Modal Rakyat, lanjut lagi ada Dana Bagus, kemudian ada Solusiku, lanjut Kredito, lanjut ada Pundi, kemudian ada Ivoji dan Kredit Fast. Nah, Kredit Fast ini adalah anak perusahaan dari Kredivo. Sudah pernah saya sebutkan kepada kalian di awal tahun 2026 ini pasti akan ada beberapa pinjol yang akan di merger, pasti akan ada beberapa pinjol-pinjol lagi yang sudah tidak menampakkan dirinya lagi dan sudah mulai memberhentikan segala operasionalnya. Kita tinggal tunggu aja update-nya karena ini semua efek dari yang Galbay. Lanjut lagi itu ada Modal, kemudian Findaya. Findaya ini adalah GoPinjam, GoPayLater, keluaran dari Gojek. Nah, ini angkanya sangat rendah. Banyak yang bertanya, Mbak, bagaimana dengan DC lapangannya? DC lapangannya belum terlalu banyak, sekalipun dia banyak yang Galbay teman-teman ya, karena masih didukung sama Gojeknya. Tapi buat yang Galbay perlu saya sampaikan, GoPayLater ini masuk ke dalam slick OJK. Kalaupun kalian menunggu-nunggu DC-nya, tidak usah menunggu. Kalaupun datang dia hanya satu kali datang, sama seperti aku laku, dan itu pun rentang jaraknya jauh ya. Lanjut lagi itu ada iGrow, kemudian ada Duku yang sudah berpindah nama atau mengubah nama mereka menjadi Kredit Oke, kemudian Aktivaku, lanjut Danain, kemudian Edufan, kemudian lagi Papi2P Syariah, lanjut Sama Kita, Kawan Cicil, dan terakhir itu adalah Etis. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini kebanyakan adalah pinjol-pinjol syariah yang mana paling rendah sekali untuk TKB 90-nya, dan saya yakin ini akan ditutup nih di tahun 2026. Saya sebutkan ya, untuk Etis itu sudah di angka 32,23%. Lanjut lagi untuk Papi2P Syariah itu 79,94%. Lanjut ada iGrow tersisa 19,82%. Kemudian itu ada SK Capital 65,78%. Lanjut ada Koin P2P 57,36%. Lanjut lagi itu ada Acceleran 7,71%. Ini parah banget nih teman-teman ya. Kemudian lagi ada Finmas yang memang sudah tidak melanjutkan usahanya lagi. Dan yang terakhir itu adalah Dana Syariah yang sekarang sudah menyentuh angka triliunan dana yang digelapkan oleh perusahaannya ini. Nah, beberapa pinjol-pinjol ini dengan angka terendah saya yakin sudah tidak menjalankan operasionalnya, sudah tidak menyalurkan pinjaman kepada seluruh masyarakat, dan
dan tidak menagih lagi. Ya, saya yakin sekarang mereka sedang proses pencairan asuransi karena ada beberapa pinjol-pinjol yang emang di backup oleh asuransi, dan inilah yang akan membayar hutang-hutang kalian. Dan rata-rata yang saya sebutkan tadi adalah hampir tidak masuk ke dalam slik OJK. Jadi buat kalian yang galbay, lanjutkan galbay. Ingat, tahun 2026 ini kita akan lihat pemain-pemain mana yang masih unggul, dan di antara pemain-pemain ini apakah akan sanggup bertahan karena ancaman dan intimidasi DC-nya yang membuat orang malas untuk membayar, dan banyaknya beberapa pinjol-pinjol yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita akan lihat sepanjang tahun 2026 ini, saya yakin sekali pasti akan banyak lagi yang berguguran, apalagi dengan TKB 90-nya rendah. Jadi buat kalian, jangan merasa kalian sendiri yang galbay. Galbay itu adalah yang terbaik, saya yakinkan sampai sekarang ya. Buat yang ketakutan dengan suaminya, tolong kalian pelan-pelan coba untuk membuka diri, pelan-pelan untuk perbaiki komunikasi kalian, karena semakin kalian terjumus, saya yakin semakin kalian lebih jauh lagi jatuhnya. Jadi coba untuk berdiri, coba untuk menanggung segala risikonya, saya yakin kita semua akan lebih kuat mental lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.